Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan dunia yang penuh dengan berkah, dan kita sebagai manusia bisa menikmati seluruh nikmat dan keberkahan yang beliau berikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Iza Azima dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan saya di sini akan membuat sebuah video penjelasan untuk tugas terakhir mata kuliah kajian tafsir di Nusantara. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang konsep kesabaran dalam kitab tafsir An-Nur karya Hasbi As-Siddiqi. Alasan mengapa saya mengambil tema kesabaran ini karena menurut saya kesabaran itu adalah salah satu hal yang penting untuk kita lakukan ya. Terlebih lagi pada zaman modern kali ini banyak sekali hal-hal yang di luar kendali kita itu bisa terjadi, dan hanya sabarlah yang dapat kita lakukan. Terkadang hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut atau menghindari sesuatu besar akan terjadi kepada kita. Ayat yang saya gunakan untuk membahas tentang kesabaran ini adalah ayat dari surah Al-Baqarah ayat 53 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajarkan bahwa kesabaran adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, terutama ketika menghadapi cobaan hidup. Kesabaran juga berkaitan erat dengan kekuatan spiritual yang diperoleh melalui sholat. Dalam kitab An-Nur, untuk menegakkan agama dan membelanya, pergunakanlah kesabaran dan sembahyang sebagai penolong. Demikian pula, untuk melawan bencana-bencana seperti musibah dalam kehidupan, bersabarlah dan kuatkanlah jiwa dalam menanggung derita. Dan bersembahyanglah supaya kepercayaanmu kepada Allah makin kukuh dan sebaliknya. Segala kesukaran akan mengecil atau bisa diatasi. Tuhan memerintahkan kita untuk bersabar dan bersembahyang saja, karena sabar merupakan suatu amalan batin yang paling berat untuk dilaksanakan, sebagaimana pula sembahyang juga merupakan amalan lahir yang paling berat untuk dijalankan. Kemudian, relevansi tema dengan kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran seringkali menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Seperti misalnya kita dalam kehidupan kita di rumah sehari-hari, atau mungkin di perkuliahan dengan tugas atau dengan pertemanan. Terkadang dengan sabar kita sudah dapat menemukan solusi dari suatu permasalahan atau meminimalisir masalah tersebut menjadi suatu hal yang lebih besar. Seperti misalnya ada teman kita yang tidak suka dengan kita dan dia menyuarakannya, kalau kita layani dengan marah balik, itu mungkin akan membuat lebih besar masalah. Dan dengan kita sabar, itu akan membuat orang yang mengolok-olok kita tadi atau tidak suka dengan kita tadi itu bisa seperti tidak ada rasa untuk mengolok-olok lagi karena kita tidak merespon. Dan itu kita menggunakan kekuatan sabar tadi. Tafsir An-Nur adalah salah satu karya monumental dari Hasbi As-Siddiqi. Beliau adalah seorang ulama Nusantara yang sangat produktif. Beliau juga dikenal karena pendekatan tafsir yang relevan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Dalam tafsirnya, Hasbi menjelaskan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 dengan fokus pada makna sabar sebagai kekuatan aktif, bukan sekadar pasif dalam menerima ujian. Menurut Hasbi As-Siddiqi, sabar terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah, yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian. Beliau menekankan bahwa sabar bukanlah sikap pasif, tetapi aktif, berusaha sambil tawakal kepada Allah. Misalnya, jika seseorang menghadapi kesulitan ekonomi, ia dianjurkan untuk tetap bekerja keras sambil berdoa. Dan juga ketika orang hanya berdoa dan tidak ada kerja keras, maka itu sama saja dengan halnya nol.
Saya sangat setuju dengan penafsiran Hasbi As-Siddiqi yang menekankan bahwa kesabaran harus disertai usaha dan tawakal. Penafsiran ini memberikan semangat kepada kita untuk tidak menyerah pada keadaan, tetapi terus berjuang dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Sebagai seorang mahasiswa, saya merasa bahwa kesabaran sangat diperlukan, terutama ketika menghadapi tantangan akademik ataupun kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain, pasti akan terjadi sebuah gesekan atau perbedaan pendapat yang membuat kita akan berseteru dengan orang tersebut. Maka, alangkah lebih baiknya jika kita yang mengalah dan kita sabar terhadap sikap orang tersebut kepada kita. Karena niscaya jika kita sabar, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang lebih daripada yang kita sabarkan tadi. Berdasarkan penafsiran ini, salah satu agenda yang dapat kita lakukan adalah memperkuat dukungan sosial kepada mereka yang menghadapi ujian hidup. Misalnya, kita bisa membantu teman yang sedang mengalami kesulitan dengan memberikan motivasi atau mendukung gerakan sosial yang bertujuan untuk menguatkan solidaritas di masyarakat. Selain itu, kita juga dapat mengkampanyekan atau memposting sebuah video ataupun foto yang membahas tentang pentingnya kesabaran di media sosial dengan membagikan kisah-kisah inspiratif atau kutipan ayat Al-Quran yang membangun semangat. Kesabaran, seperti yang dijelaskan dalam tafsir An-Nur karya Hasbi As-Siddiqi, adalah sifat yang sangat penting bagi seorang muslim. Sabar tidak hanya berarti menerima ujian, tetapi juga terus berusaha dengan tawakal kepada Allah. Dengan sabar, kita dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Dan saya berharap kita semua dapat menjadikan kesabaran sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus belajar dari tafsir-tafsir yang ada di Nusantara agar kita semakin memahami nilai-nilai luhur yang ada di dalam Al-Quran. Dan saya ingin berpesan kepada siapapun yang menonton video ini dengan sebuah quotes. Sabar bukan berarti diam tanpa arah, tetapi kemampuan untuk tetap tegar saat badai menerpa. Terus melangkah meski jalan terasa berat dan memakan waktu seumur hidup. Semoga ada bara yang tersisa untuk menyalakan harapan. Dan jadikanlah percikan dari setiap masalah yang kita alami untuk menempa tekad kita. Karena di balik setiap kesulitan, Allah telah menyiapkan kemudahan yang lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Saya Ahmad Iza Azima, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.